Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani lika-liku perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, kita akan membahas tentang teknik pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Sahabat-sahabat semua, sarana yaitu semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Pertama itu adalah habis tidaknya. Kemudian berdasarkan bergerak atau tidaknya. Kemudian ditinjau berdasarkan hubungan dengan proses belajar mengajar. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat habis tidaknya ya. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kapur tulis, spidol, tinta printer, kertas tulis, dan bahan-bahan kimia untuk praktek. Kemudian ada pula sarana pendidikan yang berubah bentuk. Misalnya kayu, besi, dan karton yang sering digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Sahabat-sahabat mahasiswa, sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Misalnya meja, kursi, papan tulis, lemari buku, mesin tulis, komputer, atlas, globe, atau alat-alat lain untuk olahraga. Nah, yang kedua itu adalah berdasarkan bergerak atau tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Misalnya meja, buku, lemari, arsip sekolah, atlas, globe, dan alat-alat olahraga lainnya. Sarana pendidikan yang bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya sekolah dasar yang telah memiliki saluran dari perusahaan air minum daerah atau PDAM ya, atau saluran listrik atau LCD yang dipasang secara permanen. Nah, itu berdasarkan sarana bergerak atau tidak bergerak. Kemudian yang ketiga itu adalah ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktek. Alat peraga adalah alat bantu pendidikan yang dapat berupa pembuatan atau benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat dikonkretkan melalui alat peraga
sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menerima pelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara atau dikenal pula dengan medium atau media ya, dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah visual, kemudian ada audio, atau penggabungan keduanya itu audio visual. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan bisa diklasifikasi menjadi 2 macam. Yang pertama itu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, ruang komputer, atau ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan lain sebagainya. Kemudian kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang bimbingan konseling, ruang guru, ruang kepala sekolah, taman, dan tempat parkir kendaraan. Sahabat-sahabat semua, agar perlengkapan yang digunakan itu benar-benar tepat guna, maka baik jenis, bentuk, serta warna hendaknya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kegiatan peserta didik. Ini berarti adanya keharusan untuk memilih dan memiliki alat-alat yang sesuai dan disesuaikan dengan umur, minat, serta taraf perkembangan fisik maupun psikis anak didik. Nah, oleh karena itu perlu kita memperhatikan keadaan baku atau material harus kuat, ringan, tidak membahayakan keselamatan anak didik. Kemudian konstruksi harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi peserta didik. Kegiatan selanjutnya itu adalah dipilih dan direncanakan dengan teliti dan baik-baik serta benar-benar disesuaikan dengan usia anak didik. Apakah pendidikan anak usia dini? Apakah sekolah dasar? Apakah sekolah lanjutan pertama, atau sekolah lanjutan atas, atau perguruan tinggi? Kemudian juga harus benar-benar sesuai dengan minat, kemudian dan tahap perkembangan anak. Dalam pengaturan harus sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi penanaman, pemupukan, serta pembinaan hal-hal yang berguna bagi perkembangan anak. Nah,
Sahabat-sahabat semua, maka dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, seorang kepala sekolah atau kepala madrasah ataupun ketua perguruan tinggi, maka harus benar-benar menguasai teknik pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Dalam pengadaan dan perlengkapan sekolah ini, tujuannya adalah agar peralatan dan perlengkapan sekolah nantinya akan berguna dan bermanfaat serta bisa dimaksimalkan dalam penggunaannya. Artinya bahwa jika peralatan dan perlengkapan sekolah itu tidak berfungsi dengan baik, tentu saja peralatan dan perlengkapan tersebut tidak berguna dalam pengembangan kualitas sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, maka kita harus menguasai tentang teknik pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, agar peralatan dan perlengkapan sekolah yang akan kita adakan ini benar-benar bisa menunjang kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, dan tentu saja menginginkan siswa dalam proses belajar mengajar menjadi siswa yang berprestasi dan berdaya guna saing. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, sebagai calon-calon pemimpin pendidikan ke depannya nanti, maka haruslah benar-benar menguasai tentang teknik pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pertemuan kita tentang membahas teknik pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Semoga konten singkat ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua dalam mempelajari lebih mendalam lagi, dalam menganalisis dan mencerna tentang teknik pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah ataupun madrasah, agar tidak salah dalam pengadaan dan peralatan perlengkapan sekolah. Saya Idris Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Temilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.